Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir Indong anak siapa mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir pagi-pagi makan kue tape, sore hari makan rengginang. Orang sekarang doyan main HP, baca Quran pada Quran. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir pergi ke pasar. Mohon maaf ya Pak, coba biar anget aja. Habis saya datang tadi yang sono rada ngantuk, di sono gelonjoran. Saya lihat udah pada dikasih bingkisan. Ini yang bikin gak semangat apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rekan-rekan remaja yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir berkumpul di Masjid Baitur Rahim dalam rangka memperingati peristiwa yang sangat agung luar biasa, peristiwa besar yang dikehendaki oleh Allah yang Maha Besar, peristiwa yang tidak akan mungkin terjadi lagi setelahnya dan juga belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjutin ceramah, saya belum nyeldilan nih, Amin, ketua DKM, Pak ketua panitia. Ini sampai jam berapa nih? Ceramahnya sampai jam berapa? Sudah 12. Beneran? Beneran sudah 12. Tolong pintu kunci ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi bukan karena maunya manusia, bukan juga karena keinginan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semata-mata adalah kehendak Allah, semata-mata kemauan Allah, sebagai bukti kemahahebatan dan kemahabesaran Allah. Maka bagi kita orang beriman, apalagi makhluk manusia yang hidup di akhir zaman, kalau bicara Isra Mi'raj, jangan dipikirin pakai logika. Jangan juga dipikirin
dengan akal pikiran. Kenapa? Logika kita nggak nyampe, akal pikiran kita nggak bakal sanggup. Karena peristiwa Isra Mi'raj semata-mata adalah pendekatan keimanan. Itu, alhamdulillah. Maka kalau kita lihat kisah Isra Mi'raj, salah satunya yang saya kutip dari kitab yang mungkin sering dibaca oleh guru kita, Abu Kiai Haji Salman Yahya, Kisahul Mi'raj, karangan Syekh Ahmad Ad-Dardiri. Hampir tiap tahun dibacain kita. Di situ dijelaskan, ini saya ambil poin-poinnya doang. Karena kalau semuanya saya jelasin, jam 3 subuh belum tentu rapi urusan. Mending kalau jam 3 subuh pada dengerin. Pak, dalam kajian yang dipimpin oleh Abu Kiai Salman kan dibaca itu Kisahul Mi'raj karangan Syekh Ahmad Ad-Dardiri. Di situ dijelaskan sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan melakukan perjalanan Isra Mi'raj, dibawa dulu ke pinggir sumur Zam-Zam. Diapain? Kalau bahasa kerennya sekarang dibedah, dioperasi, dibelek dadanya. Ada yang mengatakan ini sebuah kiasan, ada yang mengatakan ini kenyataan sebenarnya. Dibelah dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu diambil hatinya, dicuci, dibersihkan hatinya dari sifat-sifat kotor, sifat-sifat tercela, sifat tidak terpuji, kemudian diisi dengan sifat-sifat yang lebih baik. Ini sampai sini saya mau berhenti dulu. Sebelum Nabi berangkat Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Ini kan peristiwa yang sangat hebat. Tidak semua manusia, Allah ingin menunjukkan ketinggian derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sebelum mencapai derajat yang tinggi luar biasa, Nabi Muhammad dibersihin dulu hatinya. Bukan karena Nabi Muhammad hatinya gak bersih, bukan. Beliau baginda Rasul, jangankan setelah menjadi Nabi, sebelum menjadi Nabi pun hatinya sangat bersih, hatinya sangat pemaaf, hatinya begitu lapang. Tapi yang sudah lapang itu, yang sudah bersih itu, yang sudah bagus itu, Allah tambahkan kebagusannya. Pak, hatinya pemaaf apa kagak? Kalau
derajatnya mulia. Kalau pengen karirnya bagus, kalau pengen hidupnya cemerlang, mulia di sisi manusia, mulia juga di sisi Allah. Yang pertama modal fondasinya adalah hati kudu bersih. Hasad, hasad tahu hasad, dengki, SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. SMS tuh, hasad, dengki, tetangganya naik jabatan, dia naik tensi. Tetangganya bangun rumah tingkat, dia minum paracetamol. Tetangganya beli mobil baru, dia yang pasang koyo. Ada yang begitu ada. Ada yang begitu ada. Hasad, dengki, iri hati. Allah dosakan selamat datang satu snack. Emang beda ya Pak kalau Isra Mi'raj sama Maulid. Kalau Maulid ada berkatnya. Kalau Isra Mi'raj ada nggak berkatnya? Pak ada juga. Oh ada juga. Pak ada juga. Oh cakep di masjid. Tapi biasanya berkat jamaah sama berkat ustaz Pak beda ya. Biasanya gua tiba-tiba kasih ke orang. Biasanya berkat ustaz sama berkat jamaah ada beda. Kalau berkat jamaah pakainya mie telur. Kalau ustaz Indomie goreng. Betul apa enggak? Kalau bisa yang rasa rendang ustaz ya. Kalau jemaah gulanya seberapa? Ustaz berapa? Nah lu tahu. Kalau jemaah kantong plastiknya bening. Kalau Ustaz ya gua tiba kasih tahu. Innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hadra. Sesungguhnya sifat hasad, dengki, iri hati yang kalian pelihara, yang kalian terus lakukan itu akan memakan pahala kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Angus enggak ada sisanya. Kalau masih ada arangnya mendingan angus semuanya. Pahala kita habis. Pahala sholat habis gara-gara dengki. Pahala puasa habis gara-gara iri. Pahala hadir majelis ilmu habis tiris gara-gara gedeg gak suka sama orang. Siapapun itu, bukan hanya orang umum, bukan hanya orang biasa, bukan hanya jemaah, ustaz juga, ustaz, guru, kiai, kalau hasad dengan orang lain, siap-siap, angus pahalanya. Guru sama guru hasad, ustaz sama ustaz dengki. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ustaz sama ustaz dengki ada nggak? Ada. Bukan ustaz sini, ya kan? Guru sama guru iri-irian. Yang diundang dia mulu. Emang yang bisa ceramah dia doang. Gue juga gini-gini. Jangankan kitab gundul, kitab cepak gue masih bisa baca. Diiriin sesama profesinya. Ustazah sama ustazah ada nggak yang saling iri?
Tuh duitnya dari amplop jemaah tuh. Sombong. Baru tiba jadi ketua RT doang sombong. Ada ketua RT sini. Baru tiba RT doang sombong. Baru tiba ketua RW sombong. Baru tiba ketua masjid. Ada ketua masjid sombong. Ada. Bukan masjid Baitur Rahim. Sini baik nih mah, Ustaz Muhaimin mah. Beliau baik luar biasa. Saya kenal beliau dari dulu. Beliau kalau lagi punya duit, setiap saya lewat depannya dikasih. Baik luar biasa. Awas, baru punya duit banyak kan dikit sombong. Jadi ketua RT berapa tahun? Paling 5 tahun sekarang ya. RW 5 tahun, RT 5 tahun, ketua masjid 5 tahun juga. Gua kira seumur hidup kali. Jangan jadi sombong. Justru ketika ada beban amanah dalam diri kita, RT, RW, lurah, camat, gubernur, presiden sekalipun, jadikan itu sebagai amanah untuk mensejahterakan orang-orang yang ada di sekitarnya, memberikan kemakmuran, memberikan kenyamanan. Karena sebab nanti kita di akhirat, apa yang kita emban amanah jabatan itu semua bakal diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jangan sombong, bersih-bersih nanti. Jangan dengki. Jamaah dengki sampai pengurus masjid, ada kan? Ada kan? Sono Citayam. Tapi alumni dari masjid sini katanya. Kudu akur, kudu rempuk, kudu bersaudara, kudu bersatu. Jangan mengiri-irian, dengki-dengkian kagak enak. Salah satu yang menyebabkan iblis laknatullah alaihi tergelincir dari surga bukan hanya karena kesombongannya, tapi karena dengki dan iri hatinya terhadap Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Ada perempuan dari tanah, kenapa kelak dijadikan khalifah di muka bumi? Iri dia, dengki dia. Maka siapapun orangnya yang punya sifat dengki, iri hati, siap-siap akan tergelincir dari hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah jam 9 lewat 10. Bagaimana nih? Udah melanjut? Udah melanjut? Gue mah ibarat taksi sesuai harga. Makanya saya demen kalau ceramah dulu sampai jam berapa gue ada nih. Enggak, berkira kalau di belakang. Wah, maafin. Saya bercanda doang, bercanda doang. Nabi Muhammad SAW sebelum Mi'raj diangkat ke langit Sidratul Muntaha, Rabbul Ahdam, menerima perintah sholat. Perjalanannya dimulai dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maksudnya sebelum kita mencapai derajat kemuliaan, kalau pengen jadi orang sukses, jangan pernah lupakan masjid. Masjid musola ada di lingkungan kita dekat. Apalagi di sini nih, masjidnya ada, musola dempet. Kan di sini nih, di seberang ini ada ujung.
Masjid musola di MP. Iya, betul. Baitur Rahim, Darul Hasanah, Baitur Rahmi, Darul Mukminin, Asidikiyah, apalagi? Ada lagi musola belakang, baru bikin lagi. Udah lama, apa namanya? Baitur Rahman. Ini ada lagi, baru lagi. Tuh. Ini udah peresmian belum? Belum. Belum pembangunan. Udah, tapi belum peresmian. Ntar kalau peresmian udah goyah. Pak, masjid musola yang sama kita. Suara muazzinnya kedengeran ke telinga kita. Cuma masalahnya seberapa banyak fisik kita, jasad kita berada di masjid tersebut. Masjid bukan sekedar rumah ibadah, bukan sekedar tempat kita sujud. Lebih dari itu, masjid adalah pusat peradaban Islam. Masjid adalah pusat pengetahuan umat Islam, pusat kebangkitan umat Islam. Kalau Islam pengen maju, Islam pengen hebat, Islam pengen luar biasa, makmurkan masjid, beres urusan. Cuma kan kadang mohon maaf, rumah boleh samping masjid, tapi hampir jarang melangkah ke masjid. Masjid musola kebanyakan yang isi orang tua, grup aki-aki yang mukul beduk aki-aki, yang azan aki-aki, yang qomat aki-aki, yang imam. Oh, bener gak? Yang nutup pintu aki-aki, matiin lampu, yang jadi merbot, yang mati. Tokong yang bilang dia dong. Kalau mati masuk rumah mati, nggak butuh aki-aki doang. Entar kalau udah meninggal dunia baru tentu diboyong, dibopong, udah terbujur kaku jasad kita, dibungkus dengan kain kaban, dimasukkan ke dalam kurung batang, baru berangkat ke masjid. Kapan? Udah matinya. Kira masih hidup kemana? Masjid ramai kalau pembagian kupon hewan korban doang. Betul. Kalau pembagian hewan korban aja potong kupon hewan korban kamu. Saya kan cuma sini Pak Ustaz. Saya kan cuma sini Pak Ustaz. Gila hariannya kemana? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya-nya kemana? Majlis taklimnya ada di sebelah mana? Ini kan masjid kita luar biasa. Masjid Baitur Rahim setahu saya majlis taklimnya hampir tiap hari kan gitu ya. Malam Minggu ada, betul kan? Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu. Enggak bocor itu. Jangan minus. Biasanya di mana-mana biasanya kalau operasional masjid minus, biasanya yang nombokin ketua DKM biasanya. Majlis taklim hampir tiap hari, tapi nggak pernah nomor, nggak pernah hadir. Saya sibuk kerja Pak Ustaz, Senin sampai Jumat.
berangkat gelap pulang gelap, bukan main. Ada orang kerja berangkat gelap pulang gelap. Oke, Senin sampai Jumat kerja, Sabtu lembur Pak Ustaz, berangkat gelap juga, pulang setengah hari, sampai sini sore, kan bisa di masjid maghrib, habis itu taklim, kan bisa. Nggak kuat Pak Ustaz. Oke, capek, minggu, weekend Pak Ustaz, giliran sama keluarga, jalan-jalan, dimulai dari sembahyang subuh, Car Free Day, Jalan Sudirman sono sampai Monas. Car Free Day itu nyampe, nggak ribut capek. Pulang dari Monas jam 9 jam 10 berangkat lagi ke mall. Yang ngapain kayak keliling aja dari mall. Namanya juga nyenengin keluarga. Gak tanggung-tanggung mainnya sono. Kokas, Kota Kasablanka. Lo tau gak Kokas di mana? Main masa kecil, ngapain masa kecil? BC, GI, tahu GI? Grand Indonesia. Yo kalau ngopi di sono satu gelasnya 35.000. Nggak laku starting Bang Yudi, enggak. Giliran Maulid penuh, Isra Mi'raj penuh. Isra Mi'raj ini penuh kan? Ada nggak bahasa 4.000 orang ada nggak? Ada kali apa yang di luar-luar ya? Coba besok subuh. Berapa baris di subuh? 2 baris, 5 baris, cakep. 4 baris, cakep. Masjid saya alhamdulillah kalau subuh itu nggak kurang dari 12 baris. Dijejerin atu-atu. Ayo dong, masjid udah banyak, udah dekat, suaranya kemana-mana, masih nggak mau juga. Kapan mau berangkat ke masjidnya? Ngomong masih sehat, kaki enak melangkah, mata masih terang, kuping masih cerah, berangkat ke masjid nggak pakai dituntut, berangkat. Inna fi yadikum amral ummati wa bi aqdamikum hayata. Anak muda remaja, keberlangsungan agama ini tergantung kalian. Maju mundurnya agama ini, bangsa ini tergantung kalian. Jangan jadi makhluk manusia yang hanya bisa terbawa dengan perkembangan zaman, tapi gak bisa mewarnai zaman. Jangan hanya jadi manusia yang senantiasa ikut kemajuan teknologi, tapi tidak bisa mewarnai teknologi. Fondasikan akal, pikiran, dan hati kalian dengan banyak hadir di masjid. Yang ketiga, sebelum berangkat Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad dalam kisah Isra Mi'raj itu dikasih 2 minuman oleh malaikat yang mendampinginya. Riwayat yang pertama mengatakan 1 madu, 1 khamar. Riwayat yang kedua mengatakan 1 susu, 1 khamar. Guru mau kemana guru? Iya, maklum lagi tarikan lagi kencang nih. Ya musim Isra Mi'raj, musim Isra. Ya gua kasih tahu nih guru tuh ya, musim Maulid tuh jangan ganggu dah. Tarikan kencang. Rojab sampai Sa'ban itu tarikan Isra Mi'raj, ame tarikan penutupan pengajian, ame haul dah gitu. Ya, makanya gua ada yang bilang haul bidah, gua ngamuk. Ya pertandingan guru.
Dalam riwayat dikatakan Nabi dikasih 2 minuman, 1 susu, 1 khamr. Lalu Nabi kita Muhammad SAW memilih susu. Ada yang mengatakan air putih. Lalu kata malaikat yang mendampinginya, "Shadaq saya Muhammad, pilihanmu benar. Kamu pilih susu itu adalah benar. Sebab kalau seandainya kamu pilih khamr, kelak umatmu akan banyak yang rada cerewet." Ini dulu khamr belum diharamin, belum ceritanya haramin khamr belum. Karena Nabi pilih susu, kata malaikat, "Shadaq, pilihanmu benar." Seandainya Nabi kita Muhammad saat itu memilih khamr, maka umatnya bakalan banyak yang cewek, bin mabok alias teler. Yang milih susu aja banyakan yang teler, betul ya? Pak, ada yang mabok ganja alias imeng. Ada yang mabok minuman dari bir bintang, vodka, ciu, Raja Wali, topi miring. Intisari itu apal banget tuh. Dengan madu dan racun, dengan kebaikan dan keburukan, pasti madu dan racun. Dulu tahun 70 ataupun 80 ada penyanyi namanya Ari Wibowo. Judul nyanyiannya "Madu di tangan kananmu, racun di tangan kiri." Itu yang udah pada tua tahu banget tuh lagu. Yang nyanyi pakai topi, pakai kacamata hitam, betul. Madu di tangan kanan, racun di tangan, jelas dirinya, gampang. Bu, ibu kalau saya suruh milih, ada madu, ada racun. Ibu pilih di madu apa di racun? Kata ibu racun semua. Dalam menjalani kehidupan, kita senantiasa akan dihadapi dengan yang hak dan yang batil, yang benar dan juga yang salah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bekali kehidupan kita dengan Al-Quran dan juga akal pikiran. Akal pikiran gunakan untuk mencerna pesan-pesan Allah yang dalam Quran maupun pesan-pesan Nabi kita Muhammad SAW yang ada dalam hadis. Patokannya Quran, patokannya hadis, jangan hawa nafsu. Maka ketika kita dihadapkan dengan kebaikan ataupun keburukan, tentu otak yang cerdas, pikiran yang bersih, hati yang jernih akan memilih kebenaran. Betul. Cuma kadang-kadang kebenaran kalah sama hawa nafsu. Jadi saya tanya, Pak, pengajian malam minggu depan berbarengan ada dangdutan di Bangka 4 yang main pamilis. Kira-kira lu hadir ngaji apa dangdutan? Yang benar. Ngaji dulu, San. Habis itu baru. Sebelum berangkat nemui dulu pengurus masjid, bendahara. Kan habis itu kotak amal tuh. Tukerin recehnya di situ. Terkadang kita tahu
dikalahkannya pegangan Quran kita, dikalahkannya keyakinan hadis kita dengan hawa nafsu. Maka dalam Quran dijelaskan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Kekang hawa nafsu. Caranya banyakin puasa. Ini rasa-rasanya bukan mau bubar ini. Ya. Pesan terakhir lah, Pak. Bentar lagi Ramadan. Ya. Puasa tanggal berapa? Tanggal berapa? Puasa tanggal 1 Ramadan. Nih, puasa Ramadan itu adalah kesempatan kita memperbaiki diri, kekang hawa nafsu. Allah udah siapin. Allah tahu kualitas kita, Allah tahu kemampuan kita, Allah tahu model-model begini nih sama hawa nafsu rada kalah. Di dalam masjid Allah Akbar, di dalam masjid sholatnya khusyuk, di dalam masjid ngomongnya yang baik-baik, soleh-soleh, betul. Coba besok pagi subuh-subuh lu jogging arah Blok S Sudirman, ketemu perempuan pakai celana wahai, sebok, demok, cakep, lihatin kagak? Tuh, di masjid si Allah Akbar, kokonya cakep, sholatnya bagus, di jalanan ketemu yang begitu, lihatin kagak? Tuh, orang model situ begitu. Maka hawa nafsu kita kekang. Kalau hak dan batin kita udah tahu mana yang benar mana yang salah, seringkali pengetahuan kita dikalahkan oleh hawa nafsu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya saya pengen ceramah banyak luas nih. Cuma di sebelah kanan saya udah 3 kali ganti duduk, awalnya sila, ganti selonjoran, terus ganti tahiyat, balik lagi sila. Yang sebelah kiri saya udah pernah nguap-nguap, ya kan, ibu-ibu di atas sudah pernah ngomong banget Ustaz. Maka sebagai sebuah kesimpulan, peringatan Isra Mi'raj itu buat kita adalah sarana untuk memperbaiki diri. Hikmah dari Isra Mi'raj adalah agar kita bisa lebih baik lagi dengan cara membersihkan hati, mantapkan langkah kaki kita ke masjid, dan jangan sampai kalah dengan hawa nafsu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi